Streaming short series RCTI Plus gratis. Suruh dia, ya buruh tani itu, untuk bercocok tanam, ya secara lisan, dan sepakat tidak melakukan tekanan kepada buruh tani itu. Ya, sepakat di situ. Artinya ketika kami sepakat, maka ada prestasi di situ. Nah, kemudian kami sampaikan bahwa kalau misalkan mediasi itu salah satu unsurnya adalah berdasarkan Perma 1 2016 adalah beretikat baik. Tetapi yang jadi persoalan adalah ketika kami ingin melaksanakan mediasi hari ini, ya kemarin kuasa hukum penggugat ada mendesak ya melalui rekan media juga untuk klien kami segera ya menghadiri panggilan ya, padahal ini kondangan ya sebenarnya undangannya ya. Nah, bukan panggilan tapi undangan ya. Nah, seperti ini. Ya undangan ke Indak. Artinya kalau mau mediasi jangan dong cari-cari kesalahan. Ya seperti itu. Korbannya 2023 katanya. Tetapi lapornya 2025. Lah emangnya sakitnya lama kok sekarang lapor? Ini kan mencari-cari kesalahan. Artinya mediasi dengan rohnya beretikat baik tidak terpenuhi pada hari ini. Yang kedua saya sampaikan, kalau perjanjian lisan seharusnya tidak ada yang boleh tertekan. Seperti kami sampaikan. Nah kemudian lanjutannya adalah dilakukan mediasi lanjutan tanggal 1 Juli. Saya pikir demikian. Silakan. Kawan. Dokter RG itu tertekan ya Pak ketika ada kesepakatan itu? Itu sudah pasti dia merasa tertekan ya terhadap produknya yang diburuk-burukkan mulai Oktober 2024 dijelek-jelekkan, bahkan ada bahasa yang nanti kita akan buktikan di sidang pidana, kredibilitas dokter akan hancur. Itu kan tekanan. Ada bahasa itu akan kita sampaikan dalam persidangan seperti itu. Berbentuk WA atau telepon? Berbentuk WA ya seperti itu. Pak, kalau menurut Bang Fahmi kan ini bukan bukan pemerasan tapi kesepakatan. Adanya tawar menawar di situ dari 5M, dokter RG menawar di 4M. Artinya kan ada kesepakatan yang Sebentar saya jawab ya. itu versi sana ya Pak? Oke. Nah ini masing-masing juga dulu mahasiswa pernah jadi preman terminal ini. Ya pernah nih ya. Pada saat mengambil uang diktatnya, dia sering katakan, dia malak orang, malak mahasiswa yang lain. Kasih 1.000, tawar dong bang. Bisa kan? Tukang palak juga suka nawar gitu loh. Kenapa? Kebutuhannya memang malak. Ini semua ini. Bekas-bekas mahasiswa tukang malak dulu ini. Ya, jadi pemalakan pun juga boleh taruh menawar. Seperti itu. Jadi kalau ada yang tertekan di salah satu pihak dinilai pemerasan. Artinya di situ tidak terpenuhi adanya prestasi. Tekanan, pemerasan. Bang, Oke. ini kan juga akhirnya mediasinya agak lompat jauh ya Bang ke tanggal 1 Juli. Ketika itu dibilangnya sama dari pihak sebelah kalau misalkan Abang minta ditanggapi karena mempersiapkan laporan yang ada di Polda Bang. Nah. Terkait apa sih namanya skincare yang Nah. ada korbannya itu Bang. Itu dia yang saya sampaikan tadi. Maunya mediasi mau baik-baik, tapi didesak laporkan klien kami. Kan begitu. Kami akan melengkapi dokumen-dokumen lainnya. Karena kemarin kan klien kami diundang. Sekali lagi, diundang bukan dipanggil. Ada beberapa dokumen termasuk CV-nya dan lainnya. Kami harus laporkan kembali ke Indak hari Selasa. Bukan kami tidak mau, tapi karena memang kami sudah menjanjikan itu. Seperti itu. Tanggal berapa itu Bang mungkin menyerahkan dokumen? Silakan, Pak Robert. Mana Pak Robert? Ya, jadi sesuai dengan permintaan dari Indak kemarin itu, kita dikasih waktu tanggal 24. Jadi kebetulan tadi pihaknya penggugat meminta kita ketemu tanggal 24, sementara kalau kita datang ke sidang sini tanggal 24, di Indak kita nggak datang, nanti diomongin lagi. Tuh nggak datang tuh ke Indak, nggak datang, kan masalah kita begitu. Ya sementara kita mau baik-baik mediasi, kita dijeblosin di Indak, nggak tahu mediasi apa jadinya kalau begitu, ya. Jadi kita masih ke Indak harus kita lengkapi. Kalau nanti di sana nggak, itu lebih penting, ya. Katanya nanti kalau nggak datang ditangkap, ya kan? Katanya ditangkap. Tapi lebih penting itulah daripada mediasi ini. Jadi kita minta dipundurkan lagi tanggalnya. Berarti tanggal 1 dokter RG-nya juga akan hadir ya Bang pada tanggal 1 Juli mendatang untuk mediasi sendiri. Begini, perkembangan ini ya,
seperti hari ini dia nggak datang, perkembangannya adalah kasus pidananya sudah masuk ke pengadilan. Ya, itu uang 4M yang pertama itu yang diperas sama yang dikerahkan ke developer, ya, menjadi TPPU kena pasal sehingga uangnya disita, itu kan konteksnya sudah masuk di tanggal 24 besok. Itu sebabnya Dr. Reja tidak datang pada hari ini. Dan juga kalau kita melihat komen-komen yang ada di media ini, wajib datang, ya. Nah, sementara dari yang ngomong wajib datang itu sendiri, prinsipalnya tidak datang, ya, tidak sanggup mendatangkan prinsipalnya. Jadi menurut kami kalau memang tidak sanggup mendatangkan prinsipal, ya jangan menggugat lah, supaya kewajibannya tidak laksanakan tapi menggugat. Jadi mestinya dia siap. Pada saat dia tidak mampu mendatangkan prinsipalnya, kewajibannya tidak mampu dilaksanakan, jangan menggugat gitu. Tapi kalau dia menggugat, wajib datangkan hari ini. Ya, jadi jangan cuma bilang wajib, tapi tidak bisa mendatangkan prinsipalnya. Ya. Jadi Proposal perdamaian, ya silakan Pak Surya. Jadi kami tegaskan bahwa klien kami Dr. Reja saat ini patuh dan taat atas peraturan Mahkamah Agung untuk melakukan mediasi. Mediasi tetap kami laksanakan, tapi dengan pasti kami nyatakan klien kami tidak mau berdamai. Tegas kami nyatakan bahwa klien kami tidak mau berdamai, silahkan proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada alasan takut atau tidak, tapi yang pasti klien kami tidak mau damai. Silahkan mekanisme hukum. Ya, jadi begini, proposal itu kan sebenarnya diatur dalam ketentuan mekanisme hukum. Nah, misalkan nih ya, dalam perma ya, misalkan nih, saya kreditur, kalian debitur, lalu kemudian biasanya kawan-kawan yang wan prestasi itu adalah debitur. Lalu kemudian saya kreditur menggugat kalian. Nah, lalu akhirnya adalah di situ proposal untuk menyelesaikan hutang piutang. Begitu loh. Nah, jadi ya kalau kami merasa memang dianggap penggugat melakukan wan prestasi, utang apa yang kami miliki? Berapa? Di mana kami berutang? Uang kami yang diperas. Kok sekarang kami bilang berutang? Ini kan aneh jadinya begitu loh. Seperti itu ya. Lagi? Dari 4 miliar yang disita itu apa sudah terinfo belum Bang? Berapa jatah MM, berapa jatah MAIL? Nah, itu nanti akan dibuka dalam dakwaan ya. Itu kan materi pokok perkara. Yang pasti bahwa terjadinya pergeseran uang 4 miliar itu sudah dilaksanakan sebesar 2 miliar secara transfer dan sebesar 2 miliar secara cash langsung. Dengan bahasa ancaman, tekanan, kalau lu nggak kasih, hancur kredibilitas lu. Seperti itu. Jadi begini, uang itu bukan untuk dibagi-bagi, bukan dibagi-bagi untuk berdua, bukan. Uang yang 4M ini digunakan untuk membayar ke developer. Karena penggugat punya kewajiban, dikasihlah uangnya ke developer. Akibat pemberian uang ke developer ini dah menjadi TPPU. Itu penyebabnya TPPU-nya. Jadi supaya mungkin tanya, TPPU-nya di mana? Uang yang diperas 4M diserahkan ke developer, itu menjadi TPPU. Karena dia dua-duanya kena pasal, pemerasan TPPU kena pasal, makanya uangnya disita. Ya, jadi uangnya disita. Jadi jangan salahkan kami kalau uang itu disita, ya memang itu kena pasal dua-duanya. Jadi bukan dikasih ke Mail sama ke NM, enggak. Oh, transfernya ke itu Bang. Transfernya itu ada dibuat transfer not kita kepada PT Bumi Wasesa. Ya, itu jelas ya. Mungkin penyidik menduga bahwa disitulah adanya terjadinya TPPU, ya. Jadi uang yang diperoleh dari kejahatan kemudian dialihkan kepada sesuatu, itulah TPPU-nya. Seperti itu ya. Yang case-nya tanya nanti saudara kita di persidangan, mau kemanakan kita nggak tahu. Namanya cash, dibagi sama siapa, dikasih sama siapa, nanti di persidangan akan dibuka. Sini kita membagi kepada siapa. Kalaupun nanti saudara kita mau pasang badannya sudah, ya nanti kita buka di persidangan seperti itu. Itu boleh dilakukan secara tulisan dan secara lisan. Nah, tetapi dengan ketentuan secara lisan itu para pihak itu harus sepakat dan sukarela. Nah, karena dia dari kampung, kata dia begitu. Nah, ketepatan saya kan dari kampung nih, ya kan? Saya sampaikan kepada Ibu Hakim Mediator, dari kakek saya, bapak saya, dan sampai sekarang saya juga seperti itu Ibu.
melakukan perjanjian lisan kepada buruh tani di kampung saya di Desa Narigunung, Kecamatan Tiganreket, Kabupaten Karo ya. Saya bilang kepada buruh tani, silakan kamu tanam ini, ambil pupuknya di sini. Nah kami sepakat ini, saya nggak tekan dia nggak kerja rodi terhadap saya. Kemudian hasilnya dibagi 3, modal dikembalikan, satu lagi kepada saya, satu lagi kepada buruh. Artinya itulah kesepakatan lisan dan itu diakui oleh hakim mediator. Satu. Nah yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah dalam Perma 1 2016 yang namanya mediasi itu harus mempunyai etikat baik, ya. Nah, tetapi faktanya ya kuasa hukum dari penggugat atas nama Fahmi Bahmid sudah melaporkan klien kami. Katanya ada 4 korban yang melapor, tapi di undangan itu kan nama dia. Artinya kan kami melihat adanya mencari-cari kesalahan klien kami juga. Kami menilai etikat baiknya itu nggak ada gitu loh. Nah kemudian kami menyampaikan kalau memang mau melakukan mediasi, permintaannya apa, proposalnya mana, kan begitu. Nah kalau kreditur dan debitur biasa seperti itu, kreditur menggugat debitur, lalu kemudian kreditur menyampaikan proposal, bayar utangmu. Nah sekarang kan kalau kami yang punya duit kan kami kreditur, ibarat ada perjanjian misal seperti itu ya. Nah kemudian lalu kan mana proposal yang kami bayar? Kan kami harus melihat dasar hukumnya, haknya seperti apa. Sehingga kemudian kami meminta proposal untuk kami tanggapi. Seperti itu tadi, pertemuan mediasinya. Lagi? Dalam proses mediasi tadi, suasananya seperti apa? Suasananya Pak Robert lah yang tahu. Ini duduk meringgi mana? Ini pada tuh meringgi nih. Saya bilang tuh meringgi. Jadi kita kan kuasa hukum, dari pihak penggugat juga kuasa hukum. Jadi kita kan tidak bertikai, ya kita nggak bertikai, kita tadi salaman baik-baik. Kita itu kuasa hukum itu berteman, ya. Walaupun konteks hukumnya kita kupas, tapi kalau secara pribadi kita itu berteman, kita nggak musuhan. Ya suasananya cair kok, enak suasananya, ya. Pihak MM juga mengatakan bisa hadir itu tanggal 24 gimana tuh Bang? Oke, jadi begini, kan saya sampaikan tadi. Kami ini kan didesak-desak oleh penasihat hukum yang 4 korban untuk supaya diundang di Krimsus Polda Metro Jaya. Nah, kemudian kami sudah berjanji kepada Krimsus untuk menyerahkan dokumen tentang CV dari klien kami, STR-nya, SIP-nya. Ya, saya jelaskan ya. Jadi jangan dikatakan klien kami ini bukan dokter yang abal-abal gitu loh. Jelas dia punya STR. Jadi kalau beliau minta tanggal 24, kami tidak bisa hadir gitu. Nah, artinya kami meminta untuk mundur sampai tanggal 1 Juli 2025. Karena Selasa ini 24 kami ke Indak. Kemudian ada lagi kami persidangan di PN Jaksel tentang peristiwa pidananya. Ya, tentang laporan klien kami dengan nomor 7355 tanggal 3 Desember 2024. Seperti itu. Terkait 1 miliar dan 4 miliar itu. Nah, di sini jawabannya ini, Ali Kapolri. Iya. 100 besar. Bukan. Jadi begini, untuk 4 miliarnya yang pertama, selalu saya bilang 1, 2, 3, oh ini 3 ya. 3 kelompok uang ya, ada 3 kelompok uang. Kelompok uang pertama kan 4 miliar. Ya. Ini sudah uang yang diterima, yang diperas dari Dr. Reza, ini kan diberikan kepada perumahan developer yang menjual rumah kepada NM. Ya. Disitulah TPPU-nya. Ya, banyak yang bertanya TPPU-nya di mana sih? Ya, uang hasil pemerasan, uang kotor dimasukkan ke dalam perumahan itu menjadi TPPU supaya bersih. Ya, TPPU-nya di situ. Karena masalah uang 4 miliar ini masuk TPPU dan pemerasan itu disita oleh aparat hukum. Ya disita. Ya. Nah, masalah uang 4M yang pertama ini itulah yang besok disidangkan tanggal 24. Ya, karena developer diambil disita uangnya, dia kan ngamuk nih, marah nih, bikin surat ke nih kita, kembalikan uangku. Nah, uangku yang pertama udah disita nih. Oke, kemudian dibikinlah gugatan ini supaya uang 4M-nya bisa diberikan lagi kepada developer. Ya itulah maksudnya uang ini. Kemudian masalah uang 100 miliar, tadi kan dikatakan nih kita tidak bisa bekerja karena ditahan. Oke.
kita lihat siapa sih yang nahan itu polisi, yang nahan juga jaksa, sekarang yang nahan pengadilan, ya. Berarti kalau udah menahan ini 3 pihak, polisi, jaksa, pengadilan. Yang dituntut pertama, yang tergugat pertama adalah kepala polisi, Kapolri. Yang kedua tergugat duanya adalah Jaksa Agung. Bagi kami ini kurang pihak. Ya, ada pihak satu lagi yang harus dia gugat, Ketua Mahkamah Agung, karena ditahan 3 kali oleh polisi, oleh jaksa, oleh pengadilan. Jadi supaya dia perbaikilah gugatannya, supaya Ketua Mahkamah Agung juga dijadikan turut tergugat. Jadi nanti uang 100M-nya nggak bagi 2 lagi, jadi bagi 3. Tiga apa 4? 3. Iya, yang nahan kan siapa? Polisi, kemudian jaksa, baru hakim. Lah 3. Kalau dulunya menurut beliau kelebihan kelebihan kekurangan, sekarang kekurangan kelebihan. Nah, artinya ada 3 nih. Kebalik ya. Kedua kelebihan, sekarang Kekurangan seperti itu ya. Yang nahan ini kan bertiga bukan RG. Gugat dong. Itulah saja ya. Ketua Mahkamah Agung. Cuman sayangnya nanti kalau Ketua Mahkamah Agung juga digugat, apa nggak dibuang nih gugatan nama Ketua Mahkamah Agung? Ya kan, makanya nggak bisa masukkan itu. Satu lagi bang, kan kalau pelaksana kan bilang nggak, sebenarnya nggak masuk lah, pasti nggak ada. Kalau tadi bang, boleh contohkan bang, analogi kayak gimana bang? Analogi begini, tadi hakim mediator itu kan ketepatan dari kampung juga, ya kan? Dia bilang dulu, pernah orang tua saya melakukan perjanjian di kampung secara lisan, boleh, sepakat. Nah, langsung saya tanggapi dengan positif. Kenapa? Karena saya sampai sekarang, dari kakek, bapak, dan sampai sekarang, masih melakukan perjanjian dengan buruh tani, ya saya sebutkannya di Desa Narigunung, Kecamatan Tigendekat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, atas nama Wandra Tarigan. Nanti tanya sama mereka. Ya, saya telepon di Wandra Tarigan, Bapak Agung. Kerjakan ya ladang saya. Kemudian ini modalnya. Nanti bagi 3 ya. Nah, dia sepakat. Dia enggak melakukan kerja rodi. Lalu akhirnya setelah panen bagi 3. Nah, itu benar. Nah, hakim mediator mengatakan itu yang benar. Lah, saya juga benar mengatakan seperti itu. Tapi klien kami kan awalnya nggak seperti itu. Ada pertama ibu buruk, kemudian diancam kalau nggak diberikan, teteh nanti gimana gitu kan. Artinya adalah hancur kredibilitas dia sebagai dokter. Ancamannya seperti itu gitu loh. Nggak sepakat. Jadi kalau dibilang endorse, mana endorse-nya gitu loh. Ya, jadi kalau kemudian dikatakan ini perjanjian lisan, ya siapa yang suka rela diperas-peras gitu loh. Ya, seperti itu. Kesepakatan dengan ancaman gitu ya. Nggak ada kesepakatan. Bentar ya, ini mahasiswa nih lo, mahasiswa. Saya paling baik ya. Ini semua manusia tukang palak dulu nih. Di USU nih, Sumatera Utara. Mau beli diktat aja, mereka ini malak mahasiswa yang lain. Minta Rp1.000, ditawar sama mahasiswa yang lain. Boleh nggak 700 perak? Boleh. Nah, ini tukang palak ini. Tukang palak ini boleh nawar? Boleh. Ya. Jadi jangan dibilang kalau taruh menawar itu harus kesepakatan. Enggak. Ini contoh tukang palak nih. Ini salah satu nih. Izin tuh. Bang Ari berarti RG harus datang ya? Gimana? Jakarta Timur. Jawa Timur. Nah, sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi. Tapi itu hanya sebagai saksi ya. Di Polres Jakarta Timur sebagai saksi klien kita terhadap laporan siapa saya nggak tahu. Dan yang melapor saya nggak tahu juga. Nah, ini kembali juga mencari-cari kesalahan klien kami. Ya, ini banyak juga yang iri terhadap usaha klien kami. Banyak yang iri terhadap profesi klien kami yang betul-betul sebagai dokter yang profesional. Ya, banyak yang menyerang itu. Ya, tapi sudahlah. Beginilah budaya-budaya kita. Ya, harus diterima dan harus kritis terhadap itu. Apalagi? Bang, RG nggak datang ya bang? RG harus datang. Hari ini? Nggak datang, ini ada kuasanya.